Kebangkitan Naga Perang Bab 21. 1 kuadriliun. Randy melangkah masuk ke lift pribadi yang membawa mereka langsung ke lantai paling atas menara Naga Perang. Dinding lift yang dilapisi kaca gelap memantulkan bayangan mereka berdua, menciptakan suasana yang tenang namun penuh kekuasaan. Ketika pintu terbuka, mereka disambut oleh pemandangan panorama kota Kartanesia yang menakjubkan, dengan jendela besar yang menampilkan seluruh keagungan kota ini. Lantai tertinggi Menara Naga Perang adalah sebuah oasis mewah yang didesain khusus untuk kenyamanan dan produktivitas. Ruangan yang luas dan terbuka, dengan lantai marmer Italia, perabotan custom buatan tangan, dan karya seni kontemporer yang menghiasi dinding-dindingnya. Sebuah meja panjang dari kayu eboni berkilau mendominasi ruangan, tempat di mana keputusan-keputusan besar seringkali dibuat. Catherine berjalan di depan, membuka pintu menuju ruangan Presiden Direktur, yang dibalut oleh panel kayu mahoni berukir yang menambah nuansa otoritas. Ruangan ini didesain dengan sempurna untuk Randy, dengan pemandangan langsung ke pusat kota yang sibuk, seakan mengingatkannya bahwa dunia berada di bawah kendalinya. "Apa yang hendak kamu sampaikan di ruangan ini?" tanya Naga Perang sambil duduk dengan santai di kursi kebesarannya. Ketua tidak hanya memiliki Wang Industries yang bergerak di bidang konstruksi, pertambangan, perkebunan, dan keuangan, tapi juga memiliki berbagai tambang besar atas nama perusahaan yang berbeda yang merupakan anak perusahaan dari Wang Industries. "Aku sudah pernah memberitahukan ketua tentang masalah ini lewat pesan singkat ponsel." "Wah, kita sudah sejauh itu selama 3 tahun aku menyamar," tanya Naga Perang hampir tidak percaya dengan penjelasan Catherine. "Ada tambang emas di Jayanesia, tambang nikel di Makanesia, tambang minyak bumi di Timurnesia, dan tambang batubara di Bornesia. Apa semuanya sedang berjalan saat ini?" tanya Randy penasaran. Sikapnya kembali santai sehingga kegugupan Catherine perlahan-lahan menghilang. "Benar, Ketua. Kapan-kapan Ketua harus meninjau lokasi pertambangan kita ini, tapi nanti setelah Ketua menjadi pemilik tunggal tambang-tambang tersebut. Saat ini masih dalam proses karena perusahaan tersebut tidak berada di bawah Wang Industries melainkan atas nama Dragon War Corporation." Randy memandang takjub terhadap Catherine. Tidak pernah disangkanya kalau Catherine sangat setia terhadap dirinya. Bahkan tambang-tambang yang berhasil dimilikinya lewat Dragon War Corporation akan dialihkan kepada dirinya. "Kamu sudah bekerja keras selama ini. Aku merasa bersalah telah meninggalkan kalian selama 3 tahun terakhir ini," ungkap Randy dengan wajah penuh penyesalan. "Tidak masalah, Ketua. Semua yang kami lakukan untuk menyambut kembalinya Ketua sebagai Naga Perang. Bagaimana kalau setelah urusanku selesai, kita berlibur berdua saja? Apa kamu ada waktu untuk pergi bersama?" tanya Naga Perang. Tentu saja Catherine begitu gembira dan tidak kuasa menolak karena kesempatan ini yang telah dinantikannya bertahun-tahun, tapi dia baru ingat kalau Naga Perang telah memiliki istri sekarang. "Bagaimana dengan istri Ketua? Apa dia tidak cemburu dan curiga kalau kita pergi berdua saja?" tanya Catherine dengan hati-hati. "Tidak masalah. Toh aku juga mulai kurang yakin dengan pilihanku 3 tahun terakhir ini, makanya aku ingin kembali dari penyamaran. Aku masih ingin lihat keseriusan Cindy baru nanti aku putuskan tindakan selanjutnya." Catherine mulai merasa lega mendengar jawaban Naga Perang. Hanya satu ganjalan di hatinya, apa Naga Perang akan kembali kepada Jessie? Mengingat Naga Perang dan Jessie berada di dalam satu kamar membuat hati Catherine bergejolak, tapi dia tidak berani menanyakannya kepada Naga Perang. "Oh ya? Ada satu lagi selain kartu Black Dragon yang bisa Ketua gunakan. Aku telah memerintahkan bagian keuangan untuk mengatur keuangan Ketua dengan memasukkan total 1 kuadriliun ke beberapa rekening Ketua yang terdapat di beberapa bank termasuk Bank Naga yang merupakan bank milik kita sendiri," kata Catherine sambil menyerahkan beberapa kartu ATM. Tapi yang paling mencolok adalah kartu emas berlogo kepala naga yang merupakan kartu ATM Bank Naga. "Kamu serius, Cat?" tanya Naga Perang dengan gaya santainya. Sontak Catherine terkejut dengan sebutan Cat ini karena Naga Perang sudah lama tidak menyebut singkatan namanya ini. Tubuhnya terasa tak bisa bergerak sama sekali. Lidahnya keluh dan kaku rasanya. "Cat?" Panggilan Naga Perang menyadarkan dirinya yang mati rasa akibat sikap Naga Perang terhadap dirinya. "Semua ada di kartu ATM ini, Ketua." "Apa kamu tahu 1 kuadriliun itu berapa?" tanya Naga Perang lagi untuk meyakinkan kalau Catherine tidak salah sebut angka. 1.000 triliun alias 1 juta miliar, Ketua. "Kita bisa menghasilkan sebanyak itu?" tanya Naga Perang lagi. Walaupun dia tahu memiliki berbagai usaha yang menjanjikan tapi tidak disangkanya akan menghasilkan sebanyak itu.
Penghasilan bersih perusahaan bisa mencapai 10 kuadriliun selama setahun. Bahkan seiring dengan pesatnya permintaan hasil tambang kemungkinan besar bisa bertambah lagi, jelas Catherine. Berapa modal perusahaan kita sekarang? Tanya Randy yang penasaran dengan kondisi perusahaannya sekarang. 100 kuadriliun, ketua. Semua itu sudah termasuk aset bergerak dan tak bergerak, portofolio saham, dan lainnya. Aku menargetkan mencapai 1 kuintiliun alias 1000 kuadriliun dalam waktu 10 tahun ke depan. Tentu saja Randy takjub mendengar angka-angka ajaib yang disebutkan oleh Catherine Chow. Memiliki Catherine sebagai istrinya akan lebih memajukan perusahaan alih-alih bersama Cindy sekarang, tapi mengingat masa lalu, naga perang masih mengurungkan niatnya. Apa yang akan Randy lakukan selanjutnya? Siapa yang akhirnya dipilih oleh naga perang untuk mendampinginya? Cindy Huang yang sekarang menjadi istrinya tapi kurang menghargai kebaikannya. Jessie Liu yang masih muda belia dengan keahlian bela diri dan ketegasannya serta memiliki hobi yang sama dengannya. Catherine Chow yang ambisius tapi memiliki talenta tinggi dan jenius, atau ada elemental naga lainnya yang masih tertanam di hatinya? Menarik untuk mengikuti sepak terjang naga perang yang sedang menyamar ini. Bab 22. Uniknya divisi teknik sipil. Randy berdiri di dekat jendela kaca besar di lantai 100 Menara Naga Perang yang merupakan ruang presiden direktur yang luas, tatapannya terpaku pada keramaian kota di bawahnya. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, kendaraan-kendaraan mewah yang melintas di jalanan tampak sangat kecil bahkan hampir tak terlihat, semuanya mencerminkan kekayaan dan kekuasaan yang ia miliki. Namun, di balik kilauan itu, ada sesuatu yang menggantung di benaknya. Kita punya divisi teknik sipil dan arsitektur, tanyanya tiba-tiba, nada suaranya penuh antusiasme. Catherine, yang berdiri di sampingnya, memandang Randy dengan tatapan terkejut dan sedikit bingung. Ketua sendiri yang mengusulkannya beberapa tahun lalu, ujarnya, suaranya dingin namun penuh heran, seolah tak percaya Randy bisa melupakan hal sebesar itu. Divisi teknik sipil dan arsitektur yang mereka bicarakan adalah jantung kreatif teknik konstruksi perusahaan, menempati 5 lantai di dalam gedung megah yang menjulang setinggi langit. Dari lantai 25 hingga 29, ruangan-ruangan penuh aktivitas teknis sibuk sepanjang waktu, dengan helipad di puncaknya menandakan kelas dunia Menara Naga Perang. Tapi meski bangga dengan pencapaian ini, Randy merasa terjebak dalam kehidupan rumah tangga yang berbeda jauh dari dunia bisnis yang ia kuasai. Apa bisa diatur agar aku bekerja di sini? Randy bertanya, suaranya kini terdengar lebih berat. Aku ingin membuktikan kepada ibu mertuaku kalau aku lebih dari sekadar penghuni rumah. Mungkin, kalau aku bekerja di kantor, istriku akan memandangku dengan cara yang berbeda. Catherine tersenyum tipis, sinis, namun penuh pengertian. Di depan dunia, Randy adalah naga perang, penguasa bisnis yang tak terbantahkan, pemimpin yang disegani dalam segala bidang. Tapi di balik pintu rumahnya, dia hanyalah seorang pria yang dikalahkan oleh mertua yang mendikte dan istri yang tak pernah puas. Catherine memahami betapa ironisnya hal ini. Baiklah, ketua. Saya akan mengatur agar Anda bekerja di bagian teknik untuk desain dan gambar. Namun, ada sesuatu yang mengganggu pikiran Catherine. Ia tidak bisa membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Apa ketua benar-benar ingin bekerja di sini bersama ribuan karyawan Wang Industries? Bukankah lebih baik mengatur semuanya dari ruang presiden direktur, memimpin puluhan divisi utama dan ratusan cabangnya? Tidak, tegas Randy, suaranya tiba-tiba memotong udara. Cindy akan langsung meninggalkanku kalau dia tahu aku membohonginya selama 3 tahun terakhir. Lebih baik dia melihatku mulai dari bawah, daripada menjadi orang super kaya di Khatulistiwa. Catherine menahan napas, berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Kalau begitu, kapan ketua ingin mulai? Bulan depan saja, jawab Randy cepat. Aku akan menyelesaikan beberapa urusan terlebih dahulu. Sekarang, tunjukkan divisi teknik sipil dan arsitektur itu. Aku akan masuk sendiri, aku tidak ingin ada yang mengenaliku. Catherine hanya bisa mengangguk, meski pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Randy memilih untuk menyamar dan merendahkan diri di tengah karyawan biasa. Padahal ia bisa saja duduk di puncak kekuasaan, mengendalikan kekayaan dan kekuasaan yang tak terhingga. Apa perlu ketua terus menyamar seperti ini? Ia memberanikan diri bertanya, dengan hati-hati. Seketika, suasana berubah. Dari sosok yang sebelumnya ramah dan penuh senyum, Randy menjadi sosok yang dingin, penuh ancaman.
Aura gelap yang ia pancarkan membuat Catherine merasa tercekik. Jangan pernah mempertanyakan keinginanku untuk tetap menyamar, atau kamu akan kehilangan rasa hormatku. Catherine menggigil, ketakutan melihat sisi Randy yang legendaris ini. Maafkan saya, Ketua. Saya hanya ingin melindungi Anda, terutama di divisi ini. Saya khawatir karyawan di sini tidak siap menghadapi Anda. Randy mengangkat alis, menatap Catherine dengan tajam. Apa yang perlu aku takutkan di divisi teknik sipil dan arsitektur? Catherine berbicara dengan hati-hati, memilih kata-katanya dengan cermat. Bukan soal Anda, Ketua, tapi karyawan di sini. Mereka mungkin tidak tahu siapa Anda sebenarnya, dan jika mereka membuat Anda marah, kita tidak ingin insiden terjadi di perusahaan ini, bukan? Randy melangkah ke dalam lantai 25, tempat para pekerja teknik sipil sibuk di ruang-ruang kecil tanpa pintu. Hanya dipisahkan oleh sekat-sekat sederhana bau kertas, tinta, dan kopi yang hampir dingin memenuhi udara, kontras dengan aroma parfum mahal yang menyelimuti dirinya. Namun, yang menarik perhatiannya adalah kesenjangan yang begitu terasa ruangan-ruangan ini, dengan perabot yang sederhana dan pencahayaan yang redup, terasa jauh berbeda dari kantor-kantor mewah di lantai atas yang biasa ia kunjungi. Perbedaan ini membuatnya merasa seperti berada di dunia yang berbeda, meski masih berada di gedung yang sama. Beberapa karyawan meliriknya, tidak terbiasa melihat seseorang yang berpakaian begitu elegan di antara mereka. Siapa dia? Kenapa bisa nyasar di sini? Seorang pekerja berbisik pada rekannya, merasa terganggu oleh kehadiran Randy yang tampak begitu mencolok. Salah satu karyawan senior, merasa terganggu, mendekati Randy. Bang, ini bukan tempat jalan-jalan, katanya, tawanya diikuti oleh karyawan lain. Randy hanya tersenyum tipis, tidak terganggu sedikitpun. Canda dan hinaan ini, bagi seorang naga perang, hanyalah angin lalu. Namun, di balik senyumnya, ia merasakan sesuatu yang lain, tekanan dari harapan dan ekspektasi orang-orang di sekitarnya. Di dunia bisnis, ia adalah seorang raja, tetapi di sini, ia harus membuktikan dirinya sekali lagi, dan kali ini tanpa nama besar yang melindunginya. Apa dia pikir dia arsitek yang salah lantai? Seorang karyawan dengan rambut kriwil menyeletuk. Tawanya meledak. Randy bisa saja marah, tapi ia menahan diri. Tantangan ini adalah bagian dari rencana besarnya. Di tengah pandangan sinis dan tatapan meremehkan, ia merasa bahwa divisi teknik sipil ini adalah tempat yang tepat untuk menyembunyikan dirinya, dan membuktikan kepada dunia, serta dirinya sendiri, bahwa ia lebih dari sekadar pewaris kekayaan. Tempat ini yang penuh dengan pekerja keras dan ahli teknik, adalah panggung baru bagi naga perang yang legendaris, di mana ia akan menunjukkan bahwa bahkan dalam bayang-bayang kekayaan, ia tetap bisa berdiri dengan kemampuannya sendiri. Kesenjangan sosial dan konflik antara kelas pekerja dan para elit terasa kental di udara, tetapi Randy tahu bahwa tantangan inilah yang akan membawanya pada kemenangan sejati, kemenangan yang tidak hanya diukur dari seberapa tinggi gedung yang ia miliki, tetapi dari seberapa dalam ia bisa meraih dan memahami hati mereka yang bekerja di bawahnya. Tentu saja menarik bukan untuk mengikuti kisah Randy di divisi ini? Bab 23. Ajakan shopping. Bagaimana, Ketua? Apa kita perlu meninjau divisi arsitektur? Ucap Catherine setelah Randy keluar dari ruangan teknik sipil. Catherine Chow sudah menunggunya di luar ruangan sambil tersenyum. Tidak perlu. Tempatkan saja aku di divisi teknik sipil ini di bagian estimasi biaya dan desain struktur. Tegas naga perang. Catherine ingin membantah lagi karena bagian yang diinginkan oleh naga perang hampir mustahil dikerjakan tanpa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tapi mengingat aura gelap naga perang sebelumnya membuatnya mengurungkan diri untuk membantah keputusan naga perang. Baiklah, aku akan mengaturnya, Ketua. Ucapnya dengan singkat dan jelas. Urusan bisa beradaptasi atau tidak di bidang yang dipilihnya merupakan resiko naga peang itu sendiri. Apa ada hal lain lagi? Tanya naga perang. Kita sedang membangun jaringan startup baru yang bisa mengguncang dunia, Ketua. Apa Ketua ingin membahasnya sekarang? Tanya Catherine. Jaringan startup seperti apa yang kita bicarakan? Tanya naga perang. Kita akan mengaktifkan robot AI untuk mengambil alih semua pekerjaan manusia, tapi tetap dalam kendali pemilik robot apabila dia sedang bekerja. Pemilik robot bisa mengendalikan robot AI dari rumah dengan aplikasi yang kita ciptakan sehingga dia benar-benar bekerja dengan pikirannya di tempat kerja sementara tubuh manusianya tetap berada di rumah untuk melakukan aktivitas lainnya. Menarik.
Tapi aku lebih suka aplikasi yang bisa mengontrol seluruh kehidupan manusia, sehingga manusia bisa bersantai sementara AI yang menjalankannya dengan kendali dari kita. Apa kamu bisa mewujudkannya? Tanya Randy. Tidak ada yang tak mungkin ketua. Aku akan mengadakan rapat dengan divisi startup besok pagi untuk membahas permintaan ketua. Ucap Catherine dengan cepat. Bagus. Kita harus menguasai khatulistiwa ini agar semua penduduk di negeri ini bergantung kepada kita untuk hidup. Bunyi getaran ponsel buntutnya membuat Randy menghentikan sejenak pembicaraan dengan Catherine dan membaca pesan dari Cindy. Temani aku shopping. Hanya pesan singkat yang diterimanya tapi sudah membuat naga perang hendak beranjak dari menara naga perang. Apa skuter tuaku sudah benar? Tanya Randy. Sudah ketua, jawab Catherine singkat. Aku hendak menemani istriku shopping, antarkan aku ke Red Lotus, biar aku naik skuter pulang ke rumah. Kita lanjutkan lagi nanti pembahasan mengenai teknologi startup terbaru ini. Aku percaya kamu bisa mengatasinya, ucapnya tanpa bantahan. Randy tiba di Paradise Hill dengan skuter bututnya. Dasar mantu tak tahu diri. Kemana kau semalaman tidak pulang? Tanya Vera Huang sambil berkacak pinggang sebelum pergi ke kantor. Dia sengaja menunggu Randy pulang untuk memaki menantu sampahnya ini. Aku ada urusan yang tak bisa ditinggal, Bu, ucap Randy membela dirinya. Hah? Kamu ada urusan penting? Pemuda tak berguna macam dirimu ada urusan apa sampai tidak bisa pulang? Kata Vera dengan ketus. Sudahlah Mama pergi saja dahulu ke underscore kantor. Aku mau beli pakaian pesta dahulu untuk malam ini, biar Randy yang menyetir karena aku lagi tidak enak badan. Kata Cindy berusaha memisahkan ibunya dengan suaminya. Suami tak berguna begitu masih saja kau bela. Ingat, kamu kejamuan makan malam naga perang bersama James bukan dengan suami tak bergunamu ini. Seru Vera sambil masuk ke mobilnya dan membanting pintu mobilnya dengan keras. Sepeninggal ibunya, Cindy menegur Randy. Ada urusan apa kamu ke Lotus Merah? Berkat videonya yang viral, Cindy jadi tahu tujuannya semalam sehingga Randy tidak bisa mengelak lagi. Ada reuni teman sekolah. Tadinya aku mau mengajakmu tapi kamu sangat sibuk jadi aku pergi sendiri. Kenapa jadi ada keributan dengan petugas keamanan? Apa skutermu baik-baik saja? Tanya Cindy. Tidak perlu khawatir, temanku yang membawanya untuk diperbaiki karena kesalahannya yang tidak menjemputku sehingga terjadi kesalahpahaman dengan petugas keamanan Lotus Merah. Ucap Randy dengan meyakinkan. Ya sudah, aku tidak mempermasalahkannya lagi. Lain kali telepon kalau tidak pulang. Ponselku rusak, jadi aku tidak bisa menghubungimu. Cindy tidak ingin berdebat lebih lama lagi dengan Randy. Kita ke mall aja. Aku dengar di Mentari Department Store banyak dijual pakaian pesta diskon tapi bermerek. Kita ke sana saja, aku mesti berhemat karena perusahaan belum mendapatkan pinjaman sepeser pun untuk menjaga likuiditas aman. Apa kamu tidak malu nanti memakai pakaian pesta kelas 2 di tengah banyaknya pebisnis terkenal yang hendak bertemu naga perang? Tanya Randy sedikit khawatir. Aku tidak memiliki banyak uang lagi, Ren. Kamu tidak perlu khawatir. Temanku juga meminjamkanku kartu Black Dragon untuk belanja tanpa batas sebagai tanda permintaan maaf darinya akibat insiden di Resort Lotus Merah. Kita bisa gunakan untuk membeli pakaian pestamu, saran Randy. Apa kamu yakin kalau kartu Black Dragon ini ada saldonya? Tanya Cindy ragu-ragu. Kita bisa dipermalukan apabila kartu ini hanyalah kartu mainan yang tak ada isinya. Kita ke Underground City saja untuk berbelanja karena pakaian pesta di sana bagus-bagus dengan harga terjangkau alih-alih belanja di Mentari Department Store, ujar Randy. Kamu mau mengantarku ke Underground City? Tanya Cindy tak percaya. Kenapa tidak? Banyak yang bisa kita lakukan di sana sebelum kamu pergi ke jamuan makan malam naga perang bersama James. Cindy merasa tidak enak hati karena harus meninggalkan Randy sendirian di rumah dan pergi dengan pria lain. Rasanya tidak benar kalau melakukannya.